Perkenalkan, saya Wiramandra Setia, mahasiswa program studi Teknik Elektro dari Universitas Krisnadwipayana dengan NIM 25700-25002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah mengenai dua jenis motor listrik yang sangat umum, yaitu motor DC dan motor universal. Adapun judul presentasi saya pada kali ini adalah motor universal dan kaitannya dengan motor DC, yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah motor DC. Mengapa motor listrik penting? Pertama, motor listrik adalah salah satu tulang punggung perkembangan teknologi modern sampai dengan saat ini. Kedua, efisiensi dan keandalan motor listrik menjadikannya pilihan utama dalam berbagai aplikasi teknologi. Ketiga, motor DC dan motor universal adalah dua jenis motor listrik yang paling umum digunakan baik dalam sektor rumah tangga, sektor industri maupun sektor otomotif. Apa saja materi yang akan dipelajari? 1. Prinsip kerja motor DC. 2. Jenis-jenis motor DC. 3. Aplikasi motor DC. 4. Kelebihan dan kekurangan motor DC. 5. Prinsip kerja motor universal. 6. Karakteristik motor universal. 7. Aplikasi motor universal. 8. Pemeliharaan dan perawatan motor universal. 9. Kelebihan dan kekurangan motor universal. 10. Tantangan pengembangan motor universal di era modern. Bagaimana motor DC bekerja? Prinsip kerja motor DC adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik akibat medan magnet dan arus listrik dalam kumparan. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan rotor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet dari stator, menciptakan gaya torsi yang menyebabkan rotor berputar. Untuk menjaga putaran terus-menerus, sebuah komutator membalikkan arah arus pada kumparan secara berkala, memastikan gaya putar tetap konsisten. Apa saja komponen utama motor DC? 1. Stator. 2. Rotor. 3. Komutator. 4. Sikat atau brush. Apa saja jenis motor DC? Berdasarkan keberadaan sikatnya, motor DC dibagi menjadi dua kategori. 1. Motor DC sikat atau brushed DC motor adalah motor DC yang menggunakan sikat karbon dan komutator mekanis untuk mengalirkan arus ke kumparan jangkar atau rotor yang berputar. Jenis ini lebih sederhana dalam konstruksi dan kontrolnya, serta telah digunakan secara komersial sejak lama. Kedua, motor DC tanpa sikat atau brushless DC atau BLDC motor adalah motor yang menggantikan komutasi mekanis dengan kontrol elektronik dengan menggunakan sensor Hall atau pengontrol elektronik. Pada bagian statornya dialiri listrik, sementara bagian rotornya terbuat dari magnet permanen. Motor BLDC lebih efisien, tahan lama, dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan motor DC sikat. Motor DC dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kumparan medan magnet statornya dan medan magnet kumparan jangkarnya. Adapun jenis-jenis motor DC antara lain 1. Motor DC magnet permanen (PMDC) menggunakan magnet permanen di stator untuk menghasilkan medan magnet tetap, bukan kumparan medan yang dialiri listrik. Jenis ini umum ditemukan pada aplikasi motor DC berbiaya rendah dan kompak, seperti mainan dan beberapa peralatan otomotif. 2. Motor DC penguat terpisah. Kumparan medan dan kumparan jangkar memiliki sumber daya terpisah, yang memungkinkan sistem kontrol yang lebih fleksibel terhadap medan magnet motor DC 3. Motor DC shunt. Kumparan medan dihubungkan secara paralel atau shunt dengan kumparan jangkar. Motor ini memiliki kecepatan yang relatif stabil, meskipun beban berubah-ubah,
Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi seperti konveyor atau kipas angin 4. Motor DC seri. Kumparan medan dihubungkan secara seri dengan kumparan jangkar. Motor ini menghasilkan torsi awal yang sangat tinggi, membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong besar saat start atau mulai bekerja, seperti motor derek atau lokomotif listrik 5. Motor DC kompon, menggabungkan kumparan medan seri dan shunt. Desain motor DC ini menghasilkan torsi awal yang baik seperti motor seri, sambil mempertahankan stabilitas kecepatan yang lebih baik di bawah beban seperti motor shunt. Aplikasi motor DC ini sangat cocok untuk lift atau mesin cetak. Motor DC memiliki beragam aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga kecil hingga mesin industri besar. Berikut ini adalah rincian aplikasi motor DC berdasarkan sektornya. 1. Sektor rumah tangga. Dalam sektor rumah tangga motor DC banyak digunakan dalam perangkat yang membutuhkan sumber daya portabel, baterai, atau kontrol gerak sederhana seperti kipas angin, mesin cuci, kulkas, pengering rambut, mobil remote control, dan kereta listrik. Beberapa jenis perkakas listrik portabel yang umum digunakan dalam kegiatan rumah tangga seperti bornir kabel, gergaji listrik, dan sikat gigi elektrik. Juga mengandalkan motor DC untuk dayanya. 2. Sektor otomotif dan transportasi. Dalam sektor industri otomotif, motor DC digunakan untuk berbagai fungsi penting, seperti pada kendaraan listrik. Motor DC, terutama jenis brushless, adalah komponen utama dalam mobil dan sepeda listrik, termasuk beberapa komponen atau part kendaraan seperti kipas pendingin mesin, motor starter, mekanisme power window, dan wiper kaca, semuanya ditenagai oleh motor DC. 3. Sektor industri. Dalam sektor industri, motor DC yang lebih besar dan kuat digunakan untuk tugas berat yang memerlukan kontrol kecepatan dan torsi yang presisi. Seperti mesin produksi, antara lain mesin bubut, mesin fries, dan mesin gerinda, kemudian penggerak alat berat seperti lift, kerekan, derek, dan ekskavator industri. Seluruhnya menggunakan motor DC, karena torsinya yang kuat. 4. Sektor otomasi dan robotika. Dalam sektor otomasi industri dan pergerakan lengan robot ini, seringkali menggunakan motor DC untuk memberikan hasil pergerakan dan kontrol lengan atau bagian robot lain yang akurat. Apa saja kelebihan dan kekurangan motor DC? Kelebihan motor DC, yaitu 1. Perawatan motor sikat. Kecepatan motor DC dapat dikontrol dengan mudah dan efisien hanya dengan mengubah tegangan suplai atau arus medan magnet. 2. Torsi awal tinggi. Motor DC sikat memiliki desain yang relatif sederhana dan tidak memerlukan kontrol elektronik yang rumit untuk beroperasi. 3. Respons dinamis yang cepat, terutama pada motor DC seri, dapat menghasilkan torsi awal yang sangat tinggi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong instan saat memulai. 4. Kesederhanaan. Motor DC tanpa sikat memiliki efisiensi energi yang tinggi, masa pakai yang panjang, perawatan yang minimal. 5. Efisiensi tinggi. Motor DC cenderung memiliki respons yang cepat terhadap perubahan beban dan sinyal kontrol. 6. Aplikasi atau penggunaan yang luas. Motor DC tersedia dalam berbagai ukuran, dan digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari mainan kecil, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan listrik. Kekurangan motor DC, yaitu 1. Perawatan motor sikat.
Motor DC sikat memerlukan perawatan rutin untuk membersihkan atau mengganti sikat karbon dan komutator yang aus seiring waktu. 2. Kompleksitas kontrol. Motor BLDC memerlukan pengontrol elektronik yang lebih kompleks dan mahal untuk beroperasi, yang menambah biaya dan kompleksitas sistem secara keseluruhan. 3. Percikan api. Proses komutasi mekanis pada motor sikat dapat menghasilkan percikan api atau arcing dan dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik. 4. Keterbatasan kecepatan. Kecepatan maksimum motor sikat dibatasi oleh batasan fisik komutator dan sikat. 5. Ukuran dan berat. Untuk output daya yang sama, motor DC sikat lebih besar berat dibandingkan dengan beberapa jenis motor AC atau BLDC tertentu. Bagaimana motor universal bekerja? Motor universal bekerja menggunakan interaksi mekanis medan magnet stator dan arus dalam belitan rotor. Energi listrik yang disuplai ke motor menghasilkan aliran arus melalui belitan jangkar dan medan. Lalu arus listrik menghasilkan torsi dan akselerasi yang sangat baik. Struktur ini memungkinkan penggunaan daya AC dan DC tanpa menghalangi penyelarasan motor dengan rotasi rotor, mempertahankan polaritas magnetik daya listrik, karena torsi awal yang tinggi dan kemampuan kecepatan tinggi, maka motor universal paling cocok digunakan untuk aplikasi seperti perkakas listrik portabel, perangkat rumah tangga, dan peralatan kecil, seperti bor, kipas angin, vacuum cleaner dan sebagainya. Motor universal bekerja dengan arus arah atau arus DC. Dengan arus arah, listrik mengalir melalui kumparan medan dan menghasilkan medan magnet dengan polaritas yang tetap. Dengan demikian, maka arus listrik yang sama mengalir ke kumparan jangkar melalui sikat dan komutator, lalu interaksi antara medan magnet stator dan arus jangkar menghasilkan torsi yang membuat rotor berputar, di mana komutator memastikan arah arus pada kumparan jangkar berbalik setiap setengah putaran, sehingga arah putaran tetap konstan. Motor universal bekerja dengan arus bolak-balik atau arus AC. Pada saat menggunakan arus AC, arah arus listrik terus berubah secara periodik, karena kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung seri, maka arah arus listrik pada keduanya berubah secara bersamaan pada waktu yang sama, dan ketika polaritas medan magnet di stator berbalik, maka arah arus di jangkar juga berbalik. Akibatnya, arah gaya atau torsi yang dihasilkan tetap dalam satu arah yang konstan, dan motor terus berputar. Apa saja bagian motor universal? Bagian motor universal meliputi 1. Stator adalah bagian motor yang diam dan meliputi inti yang dililitkan dengan kumparan medan. 2. Rotor adalah bagian motor yang bergerak dengan struktur silinder ditempatkan pada poros motor. 3. Komutator adalah penyarah mekanis untuk membalikan arah arus, di mana komutator ditempatkan di poros rotor. 4. Sikat adalah bagian motor yang berfungsi mengalirkan arus ke jangkar. Sikat memungkinkan putaran kumparan yang dililitkan pada rotor. 5. Gulungan medan. Gulungan ini ditempatkan pada stator dan menghasilkan motor yang membutuhkan medan magnet untuk beroperasi. 6. Motor housing. Motor housing berfungsi untuk melindungi komponen internal motor dan membantu menghilangkan atau mencegah panas berlebih. 7. Mekanisme pendinginan berupa kipas atau slot untuk ventilasi di casing guna meningkatkan pendinginan. Apa saja karakteristik utama motor universal? Berikut ini adalah rincian karakteristik motor universal. 1. Sumber daya AC DC. Karakteristik paling khas adalah kemampuannya beroperasi dengan baik pada arus bolak-balik, AC, maupun arus arah, DC, karena desain lilitan seri dan sistem komutatornya. 2. Kecepatan tinggi. Motor ini mampu mencapai kecepatan putaran yang sangat tinggi, seringkali melebihi 8.000 rpm, dan bahkan bisa mencapai lebih dari 20.000 rpm pada motor kecil. 3. Torsi awal tinggi. Motor universal menghasilkan torsi awal yang kuat, membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya dorong instan saat dinyalakan. 4. Pengaturan kecepatan.
Kecepatan putar motor berbanding lurus dengan tegangan sumber yang diberikan. Pengaturan kecepatan dapat dilakukan dengan mudah melalui kontrol tegangan, misalnya menggunakan dimmer atau pengontrol sudut fasa. 5. Kecepatan berbanding terbalik dengan beban. Mirip dengan motor DC seri, kecepatannya menurun seiring dengan peningkatan beban, dan meningkat saat beban berkurang. 6. Konstruksi. Memiliki konstruksi motor DC seri standar yang terdiri dari stator dengan kutub medan magnet, rotor dengan lilitan jangkar, komutator, dan sikat atau brush. Apa saja penggunaan atau aplikasi dari motor universal? Motor universal banyak digunakan atau diaplikasikan pada banyak jenis perlengkapan rumah tangga seperti blender, vacuum cleaner, mesin cuci. Lalu perkakas atau peralatan pertukangan portabel seperti bor listrik, gerinda tangan, gergaji ukir. Kemudian mesin-mesin pada industri seperti peralatan perkakas dan mesin pengolahan kayu. Bagaimana cara merawat motor universal? Pertama, lakukan inspeksi rutin. Periksa kondisi sikat, komutator, dan beri motor secara teratur atau berkala. Kedua, pembersihan. Lakukan pembersihan debu dan kotoran pada setiap bagian mesin secara berkala. Ketiga, penggantian sikat. Ganti sikat motor yang aus dengan sikat yang baru untuk menjaga kinerja motor. Keempat, pelumasan. Lakukan pelumasan pada bearing mesin atau motor secara teratur. Ulangi tahapan-tahapan perawatan motor universal dan lakukan secara berkala serta konsisten. Apa kelebihan dan kekurangan motor universal? Motor universal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu, terutama pada peralatan rumah tangga. Kelebihan motor universal. 1. Torsi awal yang tinggi. Salah satu keuntungan terbesar adalah torsi startnya yang kuat, membuatnya ideal untuk peralatan yang membutuhkan daya awal yang besar. Kedua, fleksibilitas sumber daya. Motor ini dapat beroperasi menggunakan sumber tegangan AC atau arus bolak-balik maupun DC atau arus searah. 3. Kecepatan tinggi. Motor universal mampu mencapai kecepatan rotasi yang sangat tinggi antara 15.000 hingga 20.000 rpm untuk sebuah motor kecil. 4. Rasio daya terhadap berat yang baik. Untuk berat tertentu, motor universal dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan jenis motor lain, membuatnya ideal untuk peralatan portabel. 5. Kontrol kecepatan yang relatif mudah. Kecepatannya dapat diatur dengan mudah, bahkan seringkali cukup dengan mengubah tegangan input. Kekurangan motor universal. 1. Memerlukan perawatan rutin. Penggunaan komutator dan sikat dapat menyebabkan keausan seiring berjalannya waktu, sehingga memerlukan penggantian sikat secara berkala. 2. Tingkat kebisingan. Motor ini cenderung menghasilkan tingkat kebisingan akustik dan elektromagnetik yang tinggi. Sebagian terjadi karena akibat dari percikan api pada komutator. 3. Efisiensi lebih rendah pada kecepatan tinggi. Efisiensi motor universal AC umumnya lebih rendah dibandingkan motor tanpa sikat, khususnya terjadi pada kecepatan tinggi. 4. Ketidakseimbangan yang menyebabkan getaran pada motor. Ini terjadi akibat sedikit ketidakseimbangan pada motor sehingga menghasilkan getaran signifikan yang berpotensi merusak peralatan. Apa tantangan dan pengembangan motor universal? Di era modern ini, motor universal menghadapi beberapa tantangan. Efisiensi energi yang relatif rendah dibandingkan teknologi baru menjadi perhatian utama. Umur pakainya yang terbatas atau pendek dan kebisingan yang dihasilkan juga menjadi poin negatif di pasar, yang semakin menuntut produk atau mesin yang lebih tenang dan tahan lama. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa alternatif solusi yang bisa menjadi pilihan untuk menjawab tantangan di atas.
Para produsen terus mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan desain mesin serta material untuk mendapatkan nilai efisiensi yang lebih baik. Penggunaan sistem kontrol dengan elektronika daya, seperti sistem kontrol menggunakan komponen teriak, dapat membantu untuk mengatur kecepatan dan mengurangi kebisingan yang terjadi pada motor universal. Namun, solusi jangka panjang seringkali mengarah pada penggantian penggunaan teknologi. Banyak aplikasi motor universal kini mulai digantikan oleh motor BLDC atau brushless DC atau motor induksi yang penggunaannya jauh lebih efisien dan bebas perawatan. Sebagai kesimpulan, bahwa baik motor DC maupun motor universal memiliki peran vital dalam dunia elektronika dan aplikasinya sehari-hari. Memahami prinsip kerja dan karakteristik unik keduanya memungkinkan kita memilih teknologi motor mana yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang spesifik. Selain daripada itu, selalu melakukan analisa dan penelitian yang dapat mendorong pengembangan dan solusi motor DC yang lebih efisien dan tahan lama. Demikian presentasi motor universal dan kaitannya dengan motor DC ini kami paparkan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini dan semoga ke depan dapat melakukannya lebih baik lagi.